Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nurul ini dengan NIM 602022021 dari Ekonomi Syariah Kelompok 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Mone. Di video ini saya akan memaparkan materi terkait penetapan harga dalam Islam. Sebelumnya, saya telah melakukan wawancara pada pelaku usaha terkait bagaimana penetapan harga produk yang mereka jual. Telah memenuhi prinsip penetapan harga dalam Islam atau dapat mewujudkan maslahah, di mana ibu ini menjual dengan harga pas, mengambil sedikit keuntungan, dan berdasarkan pada permintaan dan penawaran. Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk memperoleh manfaat dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Istilah harga digunakan untuk memberikan nilai finansial pada suatu produk, barang, atau jasa. Kaitannya dengan Islam bahwa harga tersebut terbentuk secara alami, yakni terbentuk melalui permintaan dan penawaran dalam rangka untuk mewujudkan maslahah. Penetapan harga dalam Islam adalah suatu konsep yang berkaitan dengan keseimbangan permintaan dan penawaran serta keadilan ekonomi dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak yang terlibat di pasar. Dalam Islam, penetapan harga menjadi suatu keharusan dengan alasan menetapkan keadilan manusia dengan memengaruhi distorsi pasar atau kerusakan yang terjadi di lapangan. Sebagaimana hadis penetapan harga dalam Islam riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Darimi, dan Abu Ya'la. An Anas bin Malik qala gola si'ru bil madinati ala ahda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala an-nas ya Rasulullah gola si'ru fasairu lana faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna allaha huwal musairul qabidil basitur rusak inni la arju an alqallah azza wa jalla wala yasa'ahadam minkum yallubaniya bimaslimati fi dama wala mal, yang artinya diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, pernah terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harga-harga barang naik di kota Madinah. Kemudian para sahabat meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan harga. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala adalah Zat yang Maha menetapkan harga, yang Maha memegang, yang Maha melepas, dan yang Maha memberi rezeki. Aku sangat berharap bisa bertemu Allah Subhanahu Wa Taala tanpa seorang pun dari kalian yang menuntutku dengan tuduhan kezaliman dalam darah dan harta. Beberapa ulama memiliki perbedaan pendapat dalam penetapan harga oleh negara. Dalam konteks negara, secara umum, negara Islam ataupun negara lainnya. Ada yang berpendapat bahwa harga tidak dapat ditetapkan oleh pemerintah karena ketentuan harga sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan di pasar.
Namun, ada juga yang berpendapat bahwa menetapkan harga oleh negara itu diperbolehkan dalam kondisi tertentu, seperti ketika terjadi distorsi pasar atau kerusakan yang terjadi di lapangan. Dalam konteks penetapan harga, prinsip maslahah dapat digunakan sebagai landasan untuk memastikan bahwa harga yang ditetapkan memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan umum. Penetapan harga dalam Islam sebaiknya mengikuti sunnatullah atau berjalan secara alami, sesuai dengan kondisi pasar, tanpa campur tangan atau penentuan langsung oleh pemerintah atau kekuasaan manusia. Jika harga ditetapkan oleh pemerintah atau kekuasaan manusia, maka dapat menimbulkan ketidakseimbangan pada pasar, berarti akan menimbulkan kerugian bagi pembeli ataupun penjual. Ini adalah suatu bentuk kezaliman, maka sebaiknya harga ditentukan berdasarkan permintaan dan penawaran. Dalam Islam, dalam kondisi tertentu diberikan peluang untuk melakukan intervensi harga jika produsen ataupun penjual terlibat dalam kecurangan yang menekan dan merugikan konsumen. Dalam Islam itu terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan harga. Yang pertama yaitu biaya produksi. Dalam penetapan harga, biaya produksi merupakan faktor yang penting. Hal ini mencakup seperti biaya bahan baku, tenaga kerja, biaya operasional, dan sebagainya. Harga yang ditetapkan itu sebaiknya mencakup biaya produksi yang wajar agar produsen dapat memperoleh keuntungan yang adil. Kemudian yang kedua, keadilan. Prinsip keadilan merupakan faktor utama dalam penetapan harga dalam Islam. Harga yang ditetapkan sebaiknya adil bagi semua pihak yang terlibat. Penjual tidak boleh memanfaatkan kebutuhannya atau ketergantungan konsumen untuk membebankan harga yang tidak wajar atau merugikan satu sama lain. Yang ketiga yaitu permintaan dan penawaran. Faktor permintaan dan penawaran juga mempengaruhi penetapan harga dalam Islam. Harga dapat berfluktuasi berdasarkan tingkat permintaan maupun penawaran yang ada di pasar. Yang keempat yaitu kualitas dan nilai barang. Kualitas dan nilai barang atau jasa juga menjadi pertimbangan dalam penetapan harga. Harga dapat mencerminkan nilai dan kualitas produk atau jasa yang diberikan. Namun, penjual tidak boleh menaikkan harga secara tidak proporsional terhadap nilai atau kualitas yang sebenarnya. Kemudian yang terakhir yaitu larangan monopoli dan eksploitasi. Larangan terhadap praktik monopoli dan eksploitasi itu sangat ditekankan
dikarenakan penetapan harga yang adil harus menghindari praktik monopoli dan eksploitasi yang merugikan konsumen. Harga yang ditetapkan harus mengikuti prinsip persaingan yang sehat dan tidak merugikan pihak lain. Salah satu tokoh ekonomi yaitu Ibnu Taimiyah juga memperkenalkan konsep harga yang adil dalam penetapan harga. Harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah adalah nilai harga di mana orang-orang menjual dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu yang berbeda. Tujuan utama dengan harga yang adil adalah untuk menegakkan keadilan dalam berbagai transaksi pertukaran dan hubungan di antara anggota masyarakat. Adapun konsep harga yang adil ini juga dimaksudkan sebagai panduan bagi para penguasa untuk melindungi masyarakat dari tindakan eksploitatif. Dengan kata lain, konsep ini akan memudahkan masyarakat dalam menghadapi kewajiban moral dan kewajiban finansial dengan lebih seimbang. Konsep harga adil Ibnu Taimiyah ini hanya terjadi pada pasar kompetitif. Tidak ada pengaturan yang mengganggu keseimbangan harga, kecuali jika terjadi suatu usaha yang mengganggu terjadinya keseimbangan, yaitu kondisi di mana semua faktor produksi digunakan secara optimal dan tidak ada yang menganggur, sebab harga pasar kompetitif merupakan kecenderungan yang wajar. Karena itu, Ibnu Taimiyah menentang adanya praktek monopoli terhadap kebutuhan-kebutuhan manusia. Dalam penetapan harga sesuai dengan ketentuan syariat Islam itu berdasarkan pada permintaan dan penawaran selama tidak terjadi kecurangan atau dalam rangka mewujudkan maslahah masing-masing. Pada kondisi seperti ini, seorang muslim tidak dapat memengaruhi harga dikarenakan harga yang terbentuk di pasar itu benar-benar merupakan hasil tarik-menarik antara permintaan dan penawaran. Harga yang terbentuk melalui pertemuan antara permintaan dan penawaran, yakni jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Selama tidak terjadi kecurangan dan mengandung maslahah atau manfaat fisik maupun non-fisik bagi penjual dan pembeli, yang disebut dengan harga keseimbangan muslim.